menyanyi sambil terbang dengan ikatan harness seperti yang dilakukan malam. Kebayang gak tuh? Pernah ditayangkan di kartun The Simpsons. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kartun The Simpsons ini banyak banget sebelumnya yang request untuk ngebahas perihal kartun ini. Karena katanya kartun ini merupakan sebuah kartun yang bisa memprediksi kejadian-kejadian yang sangat fenomenal, bencana atau apapun itu, kejadian-kejadian penting. Dan kartun The Simpsons ini sudah bisa meramalkan terlebih dahulu. Kebanyakan dari kejadian-kejadian tersebut terlihat persis sama dengan yang difilmkan atau yang ditayangkan oleh kartun The Simpsons ini. Banyak banget isu-isu atau kabar-kabar katanya bahkan saking ini kartun atau film kartun ini meresahkan sekali gitu ya. Namun pada akhirnya film kartun ini sudah berhenti berproduksi dan tidak pernah tayang lagi. Nah, perlu kalian ketahui geng, semua tebakan atau semua reka adegan yang ditayangkan oleh kartun The Simpsons itu benar-benar terjadi 10 tahun kemudian. Jadi kejadiannya benar-benar persis sama gitu. Dan sebelum kita membahas terlalu jauh tentang fakta-fakta yang ada di film The Simpsons ini, kita terlebih dahulu mengetahui sejarahnya nih, sejarah filmnya itu geng. Film The Simpsons ini adalah serial kartun komedi Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Program ini pertama kali mulai ditayangkan sebagai potongan acara Tracy Ullman Show pada tahun 1987. Udah lama banget, bahkan gue belum lahir. Nah, kartun The Simpsons ini terbit pada tahun 1989 dan sampai saat ini sudah memasuki musim ke-30 nih geng. Dalam setiap episode selalu menceritakan tentang keluarga The Simpsons yang terdiri dari Homer, Margie, Bert, Lisa, and Maggie. Berbeda dengan kebanyakan serial animasi lainnya, The Simpsons ditujukan untuk penonton dewasa. Jarang-jarang nih kartun ditujukan untuk penonton dewasa. Biasa kan film kartun untuk anak-anak, tapi ini justru untuk penonton dewasa yang gimana ya, ketika menonton itu bisa berpikir lebih jauh dan memilah apa sih makna dari film ini. Tema-tema yang diangkat dalam episode-episode The Simpsons seringkali mengangkat topik-topik yang sensitif nih ya. Komedi satir yang menyinggung kehidupan sosial di Amerika tak jarang muncul di episode-episode The Simpsons. Selama 30 musim mengudara, The Simpsons ternyata melibatkan 116 pengarang cerita. Bayangin tuh, cerita yang terdapat di dalam The Simpsons itu nggak cuman dari satu otak, jadi dari banyak otak, yaitu 116 orang pengarang gitu. So, terlalu banyak isu di sana. Semua kejadian-kejadian yang difilmkan di film kartun The Simpsons ini itu bisa persis sama terjadi setelah 10 tahun kemudian. Jadi kayak apa ya, kayak mereka tuh semacam mempunyai mesin waktu. Jadi mereka bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Oke, pasti kalian penasaran apa aja sih yang diprediksi atau fakta-fakta menarik yang telah diramalkan oleh kartun The Simpsons dan benar-benar terjadi di masa depan. Langsung aja kita bahas. Oke, salah satu prediksinya yang pertama yaitu Disney mengakuisisi 21st Century Fox. Diketahui nilai akuisisi Disney dengan salah satu rumah produksi terbesar itu mencapai 54,2 miliar US dollar nih geng, atau setara dengan 711 triliun rupiah. Peristiwa ini nyata banget geng, ada di salah satu adegan The Simpsons sejak 20 tahun lalu dalam episode When You Dish Upon a Star yang mengundang pada 8 November 1998 yang memperlihatkan sebuah gambar bangunan berlogo 20th Century Fox. Melihat lebih jeli logonya, ternyata gambar tersebut memiliki kalimat bertuliskan 20th Century Fox, a division of Walt Disney Co. Corporation. Gambar itu mencuat di Twitter melalui unggahan wartawan ESPN, Darren Rovell. Nah, warganet pun mendadak sontak dibuat bergidik karena ramalan tersebut yang selalu akurat dari serial kartun keluarga The Simpsons ini. Menurut kalian gimana Gi? Ini baru fakta pertama. Dari fakta itu aja tuh kita sudah bertanya-tanya. Ini 20 tahun yang lalu tiba-tiba di masa depan itu terjadi. Apakah ini disetting atau justru si pengarang ini
adalah seorang time traveler atau memiliki mesin waktu. Dia pergi ke masa depan dan melihat kenyataan bahwasanya Century Fox itu sudah dibeli atau diakuisisi oleh Disney. Coba menurut kalian gimana? Oke, kita langsung ke fakta kedua nih, geng. Prediksi lain dari kartun The Simpsons. Prediksinya adalah Super Bowl's halftime show. Aksi Lady Gaga menjatuhkan diri dari atap stadion Reliant, Houston, Amerika Serikat Minggu 5 Februari 2017 malam itu sungguh mengejutkan, geng. Ia melakukan hal tersebut dalam panggung halftime final Football Amerika 2017 sesaat setelah melantunkan God Bless Amerika. Nah, itu lagunya Lady Gaga ya. Bagai laba-laba, sebuah tali menjuntai mengamankan tubuhnya yang terbang di atas penonton. Kebayang ya? Namun tampaknya aksi tersebut tidaklah mengejutkan bagi penggemar kartun The Simpsons karena pada tahun 2012 sebuah episode berjudul Lisa Goes Gaga atau Gaga versi kartun menyanyi sambil terbang dengan ikatan harness seperti yang dilakukan malam itu. Kebayang gak tuh? Pernah ditayangkan di kartun The Simpsons dan tiba-tiba Lady Gaga melakukan hal yang sama-sama gagal. Nah sekarang gini, gue gak tahu ya apakah mungkin ya Lady Gaga justru meniru adegan yang ada di The Simpsons itu supaya terjadi kemiripan. Bisa jadi. Atau memang ya itu tadi, ini terjadi karena ada seorang pengarang yang memiliki mesin waktu. Bisa aja. Ada dua asumsi di sana. Adegan lain juga menunjukkan Gaga tampil dengan hiasan konstelasi lampu yang menerangi di atas kepalanya. Sungguh serupa dengan banyak drone warna-warni yang menghiasi penampilan Gaga di Houston. Menurut kalian gimana tuh, geng? Apakah ini real atau hanya kebetulan? Oke, kita ke fakta selanjutnya nih, geng, yang sudah diprediksi oleh kartun The Simpsons ini. Kalian ingat salah satu tragedi di mana tragedi kemanusiaan ya tentang keadilan untuk rakyat kulit hitam, George Floyd, yang meninggal karena tercekik oleh lutut seorang polisi. Di media sosial pada saat itu beredar sebuah informasi yang menampilkan mengenai potongan adegan kartun The Simpsons terbaru. Potongan adegan itu diklaim telah meramalkan kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam yang ditangkap polisi Minneapolis, Amerika Serikat. Kematian George Floyd ini benar-benar adalah sebuah fenomena yang sangat baru ya, dan kita tidak heran gitu. Keadilan bagi rakyat kulit hitam di negara Amerika Serikat itu sangatlah kurang. Kalau kalian perhatikan, memang mereka mendapat diskriminasi yang sangat-sangat menyedihkan. Misalkan mereka tertangkap oleh polisi, biasanya diperlakukan dengan sangat kasar gitu. Kalau yang ditangkap oleh polisi adalah orang keturunan kulit putih, justru diperlakukan lebih manusiawi, lebih layak. Terjadilah demo besar-besaran oleh rakyat kulit hitam Afrika Amerika karena meminta keadilan gitu. Jadi kayak mereka ingin diperlakukan setara dengan orang kulit putih gitu. Nah, dan kejadian ini ternyata pernah diprediksi atau pernah ditayangkan oleh kartun The Simpsons yang jelas dalam versi kartun. Jadi mirip banget dengan kejadian kematian George Floyd ini. Nah, tapi ada sebuah pembantahan ya. Nah, jadi ini dikutip dari pikiran rakyat stripbekasi.com dari situs pengecek fakta Snopes. Gue gak tahu nih bacanya gimana, Snopes kali ya. Rabu 3 Juni 2020, potongan gambar itu tidak menunjukkan prediksi yang dibuat The Simpsons pada 1990-an. Katanya gitu. Tapi kebanyakan orang meyakini kalau The Simpsons ini sudah menggambarkan kematian George Floyd tersebut. Oke, mungkin kalian bisa cek sendiri ya, geng, dan kalian bisa berasumsi apakah sama atau enggak. Kita langsung ke fakta selanjutnya nih, geng. Fakta selanjutnya yaitu Nobel Prize winner. Oke, langsung aja. Dalam sebuah adegan dari episode tahun 2010, 4 dari acara kartun anak-anak memiliki kolom taruhan untuk berbagai hadiah Nobel. Selembar kertas berisi pilihan setiap karakter untuk hadiah dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, dan sastra ditampilkan secara singkat di dalam sebuah layar. Dan itu menampilkan nama-nama beberapa tokoh ekonomi, ilmuwan, dan penulis kehidupan nyata termasuk Banks Holmstrom. Itu tadi prediksi dari The Simpsons tentang Nobel Prize winner. Jujur gue dari poin ini gue tidak terlalu paham, gue tidak terlalu
terlalu mengerti. Mungkin kalian ada yang lebih ngerti, kalian bisa jelaskan di komentar. Oke, kita langsung ke fakta selanjutnya nih geng. FIFA corruption skandal. Jadi skandal korupsi di FIFA. Kali ini Homer Simpson dan kawan-kawan bahkan sudah memprediksi penangkapan pejabat FIFA di Zurich. Ini benar-benar bikin merinding nih geng. Jadi kartun ini sudah pernah memprediksi ditangkapnya pejabat FIFA di Zurich ya. Dalam sebuah episode berjudul You Don't Have to Live Like a Referee yang tayang pada Maret 2014, seorang pejabat FIFA berkunjung ke 742 Evergreen Terrace untuk berdiskusi bersama Homer. Namun saat sedang berusaha meyakini Homer untuk menjadi tokoh penting dalam FIFA, pejabat tersebut ditangkap polisi. Namun saat pencipta The Simpsons yakin Matt Groening menyindir FIFA sebagai organisasi yang korup. Dan jadi pertanyaannya, apakah yang ditayangkan dalam episode The Simpsons tersebut merupakan prediksi penangkapan wapres FIFA Jeffrey Webb yang kemarin? Karena karakter wakil presiden FIFA dalam serial The Simpsons ini juga berkulit gelap. Jadi pertanyaannya, apakah itu sebuah kebetulan gitu? Tahu, memang si pengarang The Simpsons ini sudah tahu kejadian di dunia nyatanya. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya. Smartwatch. Percaya atau tidak, kalau smartwatch yang kita miliki saat ini adalah hasil prediksi dari salah satu episode The Simpsons ya, smartwatch yang kayak iWatch kayak gitu-gitu. Jadi dalam episode berjudul Lisa's Wedding yang tayang pada 1995 mengambil latar tahun 2010 di mana Lisa tepat berusia 23 tahun dalam episode ini, dan kita itu diperlihatkan bagaimana kehidupan di masa depan yang digambarkan oleh seorang karakter berbincang melalui jam tangan. Sebenarnya ini nggak cuma di The Simpsons, gue pernah lihat di Power Rangers. Zaman dulu pernah nonton Go Power Rangers, mereka ngomong pakai jam juga. Tapi ya mungkin kalau Power Rangers itu walaupun film jadul, tapi mereka tuh agak sedikit dekat dengan yang namanya teknologi canggih gitu kan. Perubahan kostum mereka, terus mereka menggunakan jam yang bisa di ini ya. Itu nggak heran. Tapi ini kan kartun The Simpsons, oke? Terus banyak yang berasumsi dengan munculnya smartwatch pada era milenium sekarang itu berkaitan dengan adanya film The Simpsons. Ya semacam apa ya, kayak orang sebenarnya mungkin terinfluence. Kalau menurut gue cuma terinfluence sih. Jadi kayak pencipta smartwatch ini mungkin pernah nonton The Simpsons, melihat di adegan itu The Simpsons itu ngomong dengan jam, ya mungkin dia terinspirasi dan membuat smartwatch. Menurut gue itu bisa aja bukan kebetulan, bukan prediksi, tapi memang itu adalah sebuah pengaplikasian dalam meniru kali ya. Jadi si penciptanya ini meniru apa yang ada di The Simpsons dan dia menciptakan alat tersebut menurut gue. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya, yaitu Las Vegas. Nih kalian udah pasti tahu nih, Las Vegas nih adalah tempat kayak surga dunianya yang ada di Amerika Serikat. Di sana ada tempat perjudian, pokoknya segala macam hal-hal yang berbau duniawi itu banyak banget di Las Vegas. Oke, Siegfried Fischbacher bersama Roy Horn, dua orang penghibur Vegas yang terkenal dengan atraksi harimaunya, pernah diparodikan oleh film kartun The Simpsons pada tahun 1993. Berarti ini kalau misalkan dengan atraksi harimaunya, berarti ini kayak sirkus kali ya. Dalam episode itu, seekor harimau putih menyerang Gunther dan Ernst saat beraksi sebagai balas dendam karena telah direnggut dari kehidupannya di alam liar. Jadi kayak harimau ini kayak tidak terima karena kehidupan dia di alam liar itu telah direbut oleh dua orang ini yang menjadikan dia kayak harimau sirkus kali ya. Terus dalam kehidupan nyata, insiden itu benar-benar terjadi pada tahun 2003, geng. Bayangin, 1993 diprediksi oleh kartun The Simpsons, ternyata pada tahun 2003 hal itu terjadi. Horn menderita cedera yang membuatnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya setelah seekor harimau menyerangnya saat sedang tampil di panggung. Sebuah kebetulan? Ya, gue nggak tahu. Oke, langsung kita ke fakta selanjutnya, yaitu vote, ya kan? Ini sebuah episode pada tahun 2008. Ini sudah masuk era milenium ya. Menunjukkan kejadian aneh yang dilakukan oleh seorang karakter The Simpsons. Saat itu Homer mencoba memilih Barack Obama saat voting pemilihan presiden. What the fuck? 2008 udah ada Barack Obama. Saat suara dimasukkan bukannya kepada Barack Obama, melainkan suara masuk pada John McCain gitu ya. Nah, kejadian ini lantas terjadi tahun 2012
Sebagian orang mengalami insiden yang sama pada pemilu tahun tersebut. Saat mereka memasukkan suara kepada Barack Obama, malah voting masuk untuk Mitt Romney. Membahas soal kecurangan ini ya. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya, yaitu Presiden Trump. Pada season 11 episode 17, Back to the Future, yang ditayangkan pada tahun 2011, The Simpsons memprediksi hal yang paling menghebohkan dunia ya, apalagi kalau bukan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat lewat dialog Lisa yang mengatakan mewarisi krisis anggaran yang cukup dari Presiden Trump, katanya gitu ya. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Benar saja, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 20 Januari 2017. Nah, lagi-lagi ini semacam sebuah kebetulan yang benar-benar berkaitan dan benar-benar nyata. Menurut kalian gimana nih, geng? Apakah kejadian ini benar-benar nyata atau hanya sebuah kebetulan belaka gitu ya? Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah sebuah fenomena yang sedang kita alami sekarang. Benar-benar sedang kita alami sekarang, dan ini benar-benar menghancurkan hari-hari kita dan menghancurkan seisi dunia menurut gue, yaitu soal coronavirus. Nah, belum lama ini kita kan dihebohkan dengan wabah virus corona yang terjadi di berbagai negara yang berawal dari Cina kan, geng. Dan kini sudah ada kasusnya juga di Indonesia. Bahkan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia hampir mengalami krisis pandemi ini. Ternyata hal serupa juga digambarkan oleh kartun The Simpsons. Bayangkan tuh, kejadiannya sekarang nih, kartunnya sudah tidak beroperasi, tidak pernah tayang lagi, tapi sudah pernah memprediksi hari ini akan terjadi. Salah satu episode yang tayang pada tahun 1993 memperlihatkan Amerika Serikat sedang dilanda wabah flu yang cukup parah setelah menerima paket yang datang dari Osaka, Jepang. Selaku orang Asia mungkin ini terasa tidak nyambung ya, Osaka, sementara kejadian COVID itu di Wuhan gitu ya. Kalau Amerikanya masih oke karena kartun The Simpsons ini berasal dari Amerika, jadi wajar dia membahas tentang Amerika. Tapi tiba-tiba ke Osaka, Jepang. Apa mungkin ini penggambarannya itu yang mendekati doang kali ya? Karena kan Osaka, Jepang Asia, Cina juga Asia. Ya udah, untuk memplesetkan itu supaya tidak terlalu mirip dengan kejadian nyata, jadi mereka memilih Osaka, Jepang. Nah, namun untuk penyakit atau virus yang ada di film tersebut dengan apa yang kita alami sekarang itu sama, mirip flu ya kan, lemes, sesak nafas, itu sama persis dengan fenomena COVID ini. Itu dia tadi, geng, beberapa fakta tentang The Simpsons yang kita dapatkan. Sebenarnya faktanya masih banyak banget lagi, cuman ini adalah poin-poin yang menurut gue ini adalah poin-poin penting yang untuk dibahas gitu. Jadi poin-poin lain mungkin sudah dibahas oleh teman-teman kreator lain. Menurut kalian gimana? Apakah semua ini hanya sebuah kebetulan atau ini adalah sebuah settingan dari para elit global? Kita nggak tahu. Menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.